Bu Lestari, kapal pesiar mewah pribadi bernilai 5 miliar yang Anda pesan untuk Tuan Muda akan tiba dalam 7 hari. Apakah Fajar bakal menyukainya? Bu Lestari, Anda konglomerat teratas dunia, Direktur Utama Grup Mega Mandiri. Dengan kekayaan lebih dari 1 triliun, kenapa Anda sembunyikan identitas klaim kekerabatan? Jika ingin mewarisi asetku yang triliunan, dia harus lulus ujianku. Bukankah Tuan Muda itu pewaris tunggal Grup Mega Mandiri? Kau bisa nyetir nggak? Itu pesananku. Mimpi 900 juta pemuda. Tolong berikan ulasan bagus. Terima kasih. Bantu aku lakukan satu hal. Aku kasih kau 2 miliar. Berapa? Aku sedang hamil. Aku harus cari ayah untuk anak ini. Kalau kau bersedia pura-pura jadi pacarku, uang ini jadi milikmu. Kau nyetir mobil sebagus ini dan mau aku jadi ayah dari anakmu. Aku cuma kurir pesan antar yang gak punya uang dan latar belakang. Aku tahu. Aku melihat wajahmu tampak baik dan ramah. Kau pasti mau membantuku dengan senang hati, iya kan? Uang ini cukup untuk meningkatkan kualitas hidupku dan ibu. Gak bakal rugi dapat anak secara cuma-cuma. Aku setuju. Indah! Wah, bukannya dia Tuan Muda Arif yang gagal menyatakan cinta sebanyak 99 kali? Ini yang ke-100 kalinya. Tuan Muda Arif tergila-gila banget sama Nona Indah. Seorang wanita paling cantik dan Tuan Muda kaya raya, pasangan sempurna. Indah! Jadilah pacarku. Perkenalkan, pria ini adalah pacarku. Kak, ambil pesanan. Baik, tunggu sebentar. Hari ini Guntur Hutama yang telah lama hilang mengadakan reuni dengan orang tuanya yang kaya. Orang tuanya memberinya villa dan mobil mewah serta menunjuknya sebagai penerus bisnis keluarga. Wah, aku merasa iri banget. Aduh, ternyata impianku selama ini telah diwujudkan oleh orang lain. Ibu, apa mungkin aku bukan anak kandungmu? Kapan aku bisa menemukan orang tua kandungku? Halo. Pak Fajar, kerabat Anda yang telah lama hilang telah ditemukan. Apa Anda ada waktu bertemu sekarang? Ada. Kak, ambil pesanannya. Keluarga Anda sekarang ada di Hotel Mulia, menunggumu memastikan hubungan kekerabatan. Hotel Mulia, satu-satunya hotel bintang 7 di kota selatan. Mereka memilih untuk bertemu di sini. Apa mungkin orang tuaku seorang miliarder? Ayah, ibu! Anakku. Anakku. Akhirnya ibu menemukanmu. Ayo, kemari. Biar ibu melihatmu dengan baik. Baby, apa mungkin kau salah mengenali orang? Ini hasil tes DNA-nya. Kaulah putraku yang telah lama hilang. Waktu itu, kau baru berusia 3 tahun ketika kau hilang. Kukira takdirku bakal berubah mulai hari ini. Gak disangka. Ini nasibku. Anakku, jangan-jangan kau meremehkan ibu yang gak berguna, yang cuma jadi petugas kebersihan ini. Waktu itu ibu bersumpah, entah pengorbanan apa yang harus kuberikan, aku harus menemukanmu. Maaf anakku. Kau sudah menderita selama 20 tahun ini. Tenang saja, ibu masih bekerja. Gak bakal menyusahkanmu. Fajar, kau punya ibu yang sangat mencintaimu. Kau malah meremehkannya, bukan orang kaya. Kau keterlaluan. Ibu, kita susah payah akhirnya bertemu. Aku bakal berbakti padamu ke depannya. Waktu pengiriman pesanan hampir terlambat. Nak, lanjutkan kerjaanmu dulu. Halo Budian. Halo Budian.
Halo Budian. Halo Budian. Halo Bu Lestari. Perkenalkan, pria ini adalah pacarku. Hah? Pacar? Bukannya dia kurir pesan antar? Indah, jangan bercanda. Kalau kau sebagai putri keluarga Cahya beneran mau jadikan kurir pesan antar sebagai pacar? Bagaimana keluarga Cahya masih punya muka bergaul dengan kelas elit kota naga? Indah. Ini cincin berlian yang kupesan secara khusus untukmu dengan nilai 12 miliar. Jadilah pacarku, ha? Nona Indah, pria setia seperti Tuan Muda Arif jarang banget ditemukan. Kau terima saja dia. Terima dia. Ahem. Maaf ya, Indah sudah ada yang punya. Dasar kurir pesan antar sialan. Apa kau pantas pacaran sama Indah? Pantas atau tidak, itu terserah aku. Indah, bisakah kau pikirkan dengan jelas? Hah? Aku orang kaya kota naga. Dan dia seorang kurir pesan antar sialan. Dia bahkan gak bisa hidupin dirinya sendiri. Harus memilih yang mana. Siapapun pasti tahu jelas kan? Siapa bilang dia kurir pesan antar? Dia itu keturunan keluarga kaya tersembunyi kota pusaka. Bahkan keluarga Suryawan gak layak mengikat tali sepatunya. Sejak kapan aku jadi keluarga kaya tersembunyi? Gak mungkin. Motor dan pakaiannya ini. Apalagi kalau bukan kurir pesan antar. Ini cuma samarannya. Di hari ini mungkin jadi kurir, besok bisa jadi mekanik motor. Kau biasanya suka main kostum kan? Memangnya boleh begini? Indah, kau nggak bisa tentukan siapa yang jadi pacarmu. Besok di pesta ulang tahunmu, aku bakal bawa triliunan mahar untuk melamarmu. Bocah, bukannya kau juga lagi mengejar Indah, hah? Boleh, biar besok lihat kau berani datang nggak? Kebetulan, pacarku besok juga bakal bawa mahar untuk datang melamarku secara resmi. Boleh, aku mau lihat barang bagus apa yang bisa dia keluarkan. Ayo pergi. Sombong banget merasa dirinya punya pengaruh dan kekuasaan. Pantas saja kau nggak suka dia. Ngomong-ngomong, soal mahar besok sudah kau atur kan? Belum. Belum? Kukira kau sudah atur semuanya. Jadi gimana dengan mahar besok? Aku nggak punya uang. Kau punya. Kau itu keturunan keluarga kaya tersembunyi. Namanya juga tersembunyi. Gak bakal ada orang yang tahu. Kau berpura-pura saja. Apakah ada yang percaya kalau aku pura-pura begini? Mudah diatur. Kau pergi ke pasar barang antik dan beli barang tiruan untuk dijadikan barang langka. Gak bakal ada yang tahu keasliannya. Apa ini bisa? Ada aku yang mendukungmu. Apa yang kau takutkan? Tapi kau harus ingat, mahar yang kau beli harus cukup berharga untuk membuat orang takut. Kalau tidak, orang tuaku gak bakal setuju aku bersamamu. Barang tiruan dan harus bisa menakuti orang. Aduh, lupakan saja. Beli makanan enak untuk ibuku dulu. Anakku bakal segera datang mengantar makanan. Jika kalian ada sesuatu segera laporkan. Lestari, Tuan Besar Rudi dari Kota Naga tahu Anda bakal datang ke sini. Secara khusus mengirim koleksi dari kerajaan Inggris bernilai 10 triliun rupiah. Dia berharap Anda bertemu dengannya. Letakkan saja di sana. Hal ini bisa ditunda untuk dibicarakan nanti. Bukan. Di mana pakaian petugas kebersihanku? Ibu, ini aku, Fajar. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Anakku, sini. Ibu pasti capek kan? Ini semua makanan yang aku rasa enak banget. Kamu harus coba cicipi. Tuan muda yang seharusnya punya kekayaan triliunan cuma bisa makan ini untuk isi perut. Anakku yang malang. Kenapa? Kamu gak suka semua ini? Suka. Aku suka semua yang kau sukai. Hehe. Hah? Apa ini? Wah. Mahkota ini cantik banget, Ibu. Ini. Cuma barang murahan. Kalau suka, ambil saja. Barang tiruan ini dibuat dengan cukup indah. Lebih baik aku pakai ini buat jadi mahar.
Ayu, aku dengar balai lelang keluarga Suryani sibuk banget belakangan ini. Kenapa Anda datang sendiri kemari? Ulang tahun Indah sebagai sahabatnya aku tentu harus datang. Indah, ini gelang yang kupesan dari desainer perhiasan terkenal khusus untukmu. Hanya satu di dunia. Selamat ulang tahun. Wah. Makasih Ayu, keperhatian banget. Tuan Muda Arif tiba. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hah? Hari ini ulang tahunmu. Lukisan wanita dengan bunga di rambut ini hadiah ulang tahun dariku. Apa kau suka? Hah? Koleksi yang baru-baru ini dilelang oleh Balai Lelang Suryani bernilai triliunan. Ku dengar keluarga Suryawan menjalin hubungan dengan keluarga Tirta. Lihat ini, tampaknya rumor itu benar. Ini cuma hadiah ulang tahun. Ku dengar Tuan Muda Arif membawa 3 set mahar untuk mengajukan lamaran resmi ke keluarga Cahya. Seberapa mahal maharnya? Entah apakah Tuan Muda Arif bisa memuaskan rasa ingin tahu kita? Bawa maharnya. Bawa maharnya. Mahar pertama, gaun pengantin cantik buatan tangan desainer top kelas dunia. Mahar kedua, koleksi mahkota raja dari museum pribadi di Inggris. Mahar ketiga, properti beserta uang tunai. Mahar ini kurang lebih 400 miliar rupiah. Apa masih sempat untuk punya putri sekarang? Dengan keluarga Suryawan sebagai pendukungnya, keluarga Cahya bisa naik lah. Tentu saja, selama Indah menikah masuk keluarga Suryawan pasti bakal menjaga keluarga Cahya. Menyinggung keluarga Cahya di kota Naga sama dengan menyinggung keluarga Suryawan. Apa kalian dengar? Iya. Nanti harus repotin keluarga Cahya untuk perhatiin keluarga Abidin. Dan juga keluarga Danar. Itu gampang. Tuan Muda Arif terlalu sungkan. Kami sudah anggap kau sebagai orang sendiri. Jika Indah menikah denganmu, itu sungguh kehormatan bagi keluarga Cahya. Benar. Tuan Muda, bukan menantu yang baik. Indah, ngapain kau diam saja? Ngomong-ngomong Indah, kenapa nggak melihat kurir pesan antar yang kemarin itu nggak berani datang? Siapa yang bilang aku nggak berani datang? Siapa orang ini? Asing banget, gak pernah melihatnya di lingkaran kelas atas. Halo Paman dan Bibi, nama aku Fajar Wirawan, pacarnya Indah. Aku datang hari ini untuk melamar. Apa yang terjadi? Apa dia mau berebut istri sama Tuan Muda Arif? Dasar pecundang, kau beneran berani datang? Hah? Ayo, sini lihatlah. Aku memberi Indah 3 set mahar yang bernilai 400 miliar. Hah, apa mahar milikmu? Apanya yang 3 set? Aku nggak berlebihan sepertimu. Maharku adalah benda ini. Ini permata paling berharga di dunia, mahkota ratu. Bukankah ini dari kerajaan Inggris? Dengar-dengar ini benda favorit ratu, harta yang tak ternilai harganya. Mungkinkah dia beneran keturunan keluarga kaya tersembunyi? Untungnya aku sudah cek sebelumnya. Barang tiruan ini tiruan dari mahkota ratu. Mahkota yang asli merupakan koleksi pribadi keluarga kerajaan. Gak ada orang luar yang pernah melihatnya. Gak bakal bisa cek keasliannya. Benar sekali. Ini adalah mahkota favorit dari Ratu Inggris. Indah bakal cocok banget memakainya dengan baju pengantin. Berlebihan banget. Seperti yang semua orang ketahui, mahkota ini cuma milik keluarga kerajaan. Yang gak bakal disewakan, dipinjamkan, apalagi diperjualbelikan. Apa yang kau bawa? Aku yakin semuanya sudah mengetahuinya. Ini jelas barang palsu. Berani berebut istri sama Tuan Muda Arif dengan bawa barang tiruan? Apa dia gila? Enggak, itu mahkota yang asli. Keluarga kerajaan baru saja merevisi peraturan. Semua koleksi boleh dijual keluar. Aku nggak nyangka ada yang membantu. Nggak mungkin, Nona Ayu. Meskipun keluarga kalian balai lelang terkemuka di kota Naga. Tapi dia cuma seorang kurir pesan antar, seorang pecundang. Bukannya sudah kubilang, aku penerus keluarga kaya tersembunyi. Kurir pesan antar, cuma identitas samaranku. Benarkah? Sejauh yang aku tahu, mahkota ratu dilelang keluarga Suryani dengan harga 10 triliun dan dimenangkan di Root Group Mega Mandiri. Mungkinkah kau di Root Mega Mandiri? Sial, beneran gak masuk akal. Aku mengerti. Mahkotamu ini, kalau bukan palsu, berarti kau mencurinya. Entah mana yang benar. Kau tetap saja salah. Pengawal! Tunggu sebentar.
Fajar adalah keturunan keluarga kaya tersembunyi. Kau berani menyinggungnya? Apa kau gak takut keluarganya bakal membalas dendam? Aku takut banget. Aku takut banget. Pengawal! Indah, di dalamnya ada semua informasi tentang pecundang ini. Fajar Wirawan, lulusan SMP. Pernah kerja di pabrik dan jadi kurir pesan antar. Oh benar, 2 hari yang lalu. Dia menemukan ibu kandungnya yang merupakan petugas kebersihan. Latar belakang keluarga kaya apa yang dia punya? Apa cuma ibu yang jadi petugas kebersihan yang baru dia temui? Bocah sialan, beraninya menipu keluarga Cahya. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan usir keluar. Betul, dia hampir menghancurkan pernikahan antara keluarga Cahya dan keluarga Suryawan. Patahkan juga kedua tangannya, cungkil matanya, dan jebloskan ke penjara seumur hidupnya. Betul. Sialan, kau juga gak pernah bilang kalau membantumu mempertaruhkan nyawa. Gak bisa, aku gak bisa membantumu lagi. Aku pergi dulu. Berhenti. Ayah, ibu, Fajar keturunan keluarga kaya tersembunyi atau bukan, aku sudah memutuskan untuk bersamanya. Karena anak dalam kandunganku adalah anaknya. Apa? Apa kau nggak ingat? Lebih dari 1 bulan yang lalu, malam itu... Anak dalam kandunganmu, itu anakku. Kau yang gak tahu malu ini. Indah. Diam! Kau cuma kurir pesan antar. Beraninya kau menyentuh putriku? Apa Tuan Muda sudah datang? Tuan Muda pergi melamar ke keluarga Cahya. Dan mungkin sekarang dia ditindas ketika lagi melamar di pesta keluarga Cahya. Apa? Apa? Siapa yang berani menindas Tuan Muda? Bukan cuma Tuan Muda, tapi juga cucu Anda yang belum lahir sedang ditindas. Cucu apa? Nona keluarga Cahya lagi hamil anak Tuan Muda. Kalau begitu, aku bakal segera menjadi nenek. Selamat Lestari. Ayo, aku mau lihat siapa yang gak punya mata berani menindas cucuku. Indah, asalkan kau menggugurkannya, aku bisa melupakannya. Kau tetap merupakan istri Tuan Muda Arif. Lupakan saja niatmu ini. Aku nggak mungkin menggugurkannya. Jika nggak menggugurkan anak haram ini, apa kau mau pertaruhkan seluruh hidupmu? Gugurkan saja dan minta maaf pada Tuan Muda Arif. Kalau nggak, keluar kau dari keluarga Cahya. Bibi, percayalah padaku. Aku bakal berusaha keras mencari uang agar Indah bisa hidup dengan baik. Percaya padamu? Kau orang miskin dengan gaji jutaan per bulan, kenapa aku harus percaya padamu? Dasar pecundang! Meskipun Bibi percaya padamu, kau nggak punya kesempatan lagi. Apa hakmu merebut wanita dariku? Cuma orang seperti aku beritahu kau, kalau berani merebut wanitaku, kau cuma bisa mati. Bukankah ini hotel milik grup Mega Mandiri? Beraninya menindas anakku di hotel milikku. Cari mati. Kak, ambil pesanan. Baik, tunggu sebentar. Hari ini Guntur Hutama yang telah lama hilang mengadakan reuni dengan orang tuanya yang kaya. Orang tuanya memberinya villa dan mobil mewah serta menunjuknya sebagai penerus bisnis keluarga. Wah, aku merasa iri banget. Aduh, ternyata impianku selama ini telah diwujudkan oleh orang lain. Ibu, apa mungkin aku bukan anak kandungmu? Kapan aku bisa menemukan orang tua kandungku? Halo. Pak Fajar, kerabat Anda yang telah lama hilang telah ditemukan. Apa Anda ada waktu bertemu sekarang? Ada. Kak, ambil pesanannya. Keluarga Anda sekarang ada di Hotel Mulia, menunggumu memastikan hubungan kekerabatan. Hotel Mulia, satu-satunya hotel bintang 7 di kota selatan. Mereka memilih untuk bertemu di sini. Apa mungkin orang tuaku seorang miliarder? Ayah, ibu! Anakku.
Anakku, akhirnya ibu menemukanmu. Ayo, kemari. Biar ibu melihatmu dengan baik. Bibi, apa mungkin kau salah mengenali orang? Ini hasil tes DNA-nya. Kaulah putraku yang telah lama hilang. Waktu itu, kau baru berusia 3 tahun ketika kau hilang. Kukira takdirku bakal berubah mulai hari ini. Gak disangka. Ini nasibku. Anakku, jangan-jangan kau meremehkan ibu yang gak berguna, yang cuma jadi petugas kebersihan ini. Waktu itu ibu bersumpah, entah pengorbanan apa yang harus kuberikan, aku harus menemukanmu. Maaf anakku. Kau sudah menderita selama 20 tahun ini. Tenang saja, ibu masih bekerja. Gak bakal menyusahkanmu. Fajar, kau punya ibu yang sangat mencintaimu. Kau malah meremehkannya, bukan orang kaya. Kau keterlaluan. Ibu, kita susah payah akhirnya bertemu. Aku bakal berbakti padamu ke depannya. Waktu pengiriman pesanan hampir terlambat. Nak, lanjutkan kerjaanmu dulu. Halo Budian. Halo Budian. Halo Budian. Halo Budian. Halo Bu Lestari. Bu Lestari, kapal pesiar mewah pribadi bernilai 5 miliar yang Anda pesan untuk Tuan Muda akan tiba dalam 7 hari. Apakah Fajar bakal menyukainya? Bu Lestari, Anda konglomerat teratas dunia, Direktur Utama Grup Mega Mandiri. Dengan kekayaan lebih dari 1 triliun, kenapa Anda sembunyikan identitas klaim kekerabatan? Jika ingin mewarisi asetku yang triliunan, dia harus lulus ujianku. Bukankah Tuan Muda itu pewaris tunggal Grup Mega Mandiri? Kau bisa nyetir nggak? Itu pesananku. Mimpi 900 juta pemuda. Tolong berikan ulasan bagus. Terima kasih. Bantu aku lakukan satu hal. Aku kasih kau 2 miliar. Berapa? Aku sedang hamil. Aku harus cari ayah untuk anak ini. Kalau kau bersedia pura-pura jadi pacarku, uang ini jadi milikmu. Kau nyetir mobil sebagus ini dan mau aku jadi ayah dari anakmu. Aku cuma kurir pesan antar yang gak punya uang dan latar belakang. Aku tahu. Aku melihat wajahmu tampak baik dan ramah. Kau pasti mau membantuku dengan senang hati, iya kan? Uang ini cukup untuk meningkatkan kualitas hidupku dan ibu. Gak bakal rugi dapat anak secara cuma-cuma. Aku setuju. Indah! Wah, bukannya dia Tuan Muda Arif yang gagal menyatakan cinta sebanyak 99 kali? Ini yang ke-100 kalinya. Tuan Muda Arif tergila-gila banget sama Nona Indah. Seorang wanita paling cantik dan Tuan Muda kaya raya, pasangan sempurna. Indah! Jadilah pacarku. Perkenalkan, pria ini adalah pacarku. Perkenalkan, pria ini adalah pacarku. Hah? Pacar? Bukannya dia kurir pesan antar? Indah, jangan bercanda. Kalau kau sebagai putri keluarga Cahya beneran mau jadikan kurir pesan antar sebagai pacar? Bagaimana keluarga Cahya masih punya muka bergaul dengan kelas elit kota naga? Indah. Ini cincin berlian yang kupesan secara khusus untukmu dengan nilai 12 miliar. Jadilah pacarku, ha? Nona Indah, pria setia seperti Tuan Muda Arif jarang banget ditemukan. Kau terima saja dia. Terima dia. Ahem. Maaf ya, Indah sudah ada yang punya. Dasar kurir pesan antar sialan. Apa kau pantas pacaran sama Indah? Pantas atau tidak, itu terserah aku. Indah, bisakah kau pikirkan dengan jelas? Hah? Aku orang kaya kota naga. Dan dia
Seorang kurir pesan antar sialan. Dia bahkan gak bisa hidupin dirinya sendiri. Harus memilih yang mana. Siapapun pasti tahu jelas kan? Siapa bilang dia kurir pesan antar? Dia itu keturunan keluarga kaya tersembunyi kota pusaka. Bahkan keluarga Suryawan gak layak mengikat tali sepatunya. Sejak kapan aku jadi keluarga kaya tersembunyi? Nggak mungkin. Motor dan pakaiannya ini. Apalagi kalau bukan kurir pesan antar. Ini cuma samarannya. Di hari ini mungkin jadi kurir, besok bisa jadi mekanik motor. Kau biasanya suka main kostum kan? Memangnya boleh begini? Indah, kau nggak bisa tentukan siapa yang jadi pacarmu. Besok di pesta ulang tahunmu, aku bakal bawa triliunan mahar untuk melamarmu. Bocah, bukannya kau juga lagi mengejar Indah, hah? Boleh, biar besok lihat kau berani datang nggak? Kebetulan, pacarku besok juga bakal bawa mahar untuk datang melamarku secara resmi. Boleh, aku mau lihat barang bagus apa yang bisa dia keluarkan. Ayo pergi. Sombong banget merasa dirinya punya pengaruh dan kekuasaan. Pantas saja kau nggak suka dia. Ngomong-ngomong, soal mahar besok, sudah kau atur kan? Belum. Belum? Kukira kau sudah atur semuanya. Jadi gimana dengan mahar besok? Aku nggak punya uang. Kau punya. Kau itu keturunan keluarga kaya tersembunyi. Namanya juga tersembunyi. Gak bakal ada orang yang tahu. Kau berpura-pura saja. Apakah ada yang percaya kalau aku pura-pura begini? Mudah diatur. Kau pergi ke pasar barang antik dan beli barang tiruan untuk dijadikan barang langka. Gak bakal ada yang tahu keasliannya. Apa ini bisa? Ada aku yang mendukungmu. Apa yang kau takutkan? Tapi kau harus ingat, mahar yang kau beli harus cukup berharga untuk membuat orang takut. Kalau tidak, orang tuaku gak bakal setuju aku bersamamu. Barang tiruan dan harus bisa menakuti orang. Aduh, lupakan saja. Beli makanan enak untuk ibuku dulu. Anakku bakal segera datang mengantar makanan. Jika kalian ada sesuatu, segera laporkan. Lestari, Tuan Besar Rudi dari Kota Naga tahu Anda bakal datang ke sini. Secara khusus mengirim koleksi dari kerajaan Inggris bernilai 10 triliun rupiah. Dia berharap Anda bertemu dengannya. Letakkan saja di sana. Hal ini bisa ditunda untuk dibicarakan nanti. Bukan. Di mana pakaian petugas kebersihanku? Ibu, ini aku, Fajar. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Anakku, sini. Ibu pasti capek kan? Ini semua makanan yang aku rasa enak banget. Kamu harus coba cicipi. Tuan muda yang seharusnya punya kekayaan triliunan cuma bisa makan ini untuk isi perut. Anakku yang malang. Kenapa? Kamu gak suka semua ini? Suka. Aku suka semua yang kau sukai. Hehe. Hah? Apa ini? Wah. Mahkota ini cantik banget, Ibu. Ini. Cuma barang murahan. Kalau suka, ambil saja. Barang tiruan ini dibuat dengan cukup indah. Lebih baik aku pakai ini buat jadi mahar. Nona Ayu? Aku dengar balai lelang keluarga Suryani sibuk banget belakangan ini. Kenapa Anda datang sendiri kemari? Ulang tahun Indah sebagai sahabatnya aku tentu harus datang. Indah, ini gelang yang kupesan dari desainer perhiasan terkenal khusus untukmu. Hanya satu di dunia. Selamat ulang tahun. Wah. Makasih Ayu, keperhatian banget. Tuan Muda Arif tiba. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunmu. Lukisan wanita dengan bunga di rambut ini. Hadiah ulang tahun dariku. Apa kau suka? Koleksi yang baru-baru ini dilelang oleh Balai Lelang Suryani bernilai triliunan. Ku dengar keluarga Suryawan menjalin hubungan dengan keluarga Tirta. Lihat ini, tampaknya rumor itu benar. Ini cuma hadiah ulang tahun. Ku dengar Tuan Muda Arif membawa 3 set mahar untuk mengajukan lamaran resmi ke keluarga Cahya. Seberapa mahal maharnya?
Entah apakah Tuan Muda Arif bisa memuaskan rasa ingin tahu kita? Bawa maharnya. Bawa maharnya. Mahar pertama, gaun pengantin cantik buatan tangan desainer top kelas dunia. Mahar kedua, koleksi mahkota raja dari museum pribadi di Inggris. Mahar ketiga, properti beserta uang tunai. Mahar ini kurang lebih 400 miliar rupiah. Apa masih sempat untuk punya putri sekarang? Dengan keluarga Suryawan sebagai pendukungnya, keluarga Cahya bisa naiklah. Tentu saja, selama Indah menikah masuk keluarga Suryawan pasti bakal menjaga keluarga Cahya. Menyinggung keluarga Cahya di kota Naga sama dengan menyinggung keluarga Suryawan. Apa kalian dengar? Iya. Nanti harus repotin keluarga Cahya untuk perhatiin keluarga Abidin. Dan juga keluarga Danar. Itu gampang. Tuan Muda Arif terlalu sungkan. Kami sudah anggap kau sebagai orang sendiri. Jika Indah menikah denganmu, itu sungguh kehormatan bagi keluarga Cahya. Benar. Tuan Muda, bukan menantu yang baik. Indah, ngapain kau diam saja? Ngomong-ngomong Indah, kenapa nggak melihat kurir pesan antar yang kemarin itu? Nggak berani datang. Siapa yang bilang aku nggak berani datang? Siapa orang ini? Asing banget, gak pernah melihatnya di lingkaran kelas atas. Halo Paman dan Bibi, nama aku Fajar Wirawan, pacarnya Indah. Aku datang hari ini untuk melamar. Apa yang terjadi? Apa dia mau berebut istri sama Tuan Muda Arif? Dasar pecundang, kau beneran berani datang? Hah? Ayo, sini lihatlah. Aku memberi Indah 3 set mahar yang bernilai 400 miliar. Hah, apa mahar milikmu? Apanya yang 3 set? Aku nggak berlebihan sepertimu. Maharku adalah benda ini. Ini permata paling berharga di dunia, mahkota ratu. Bukankah ini dari kerajaan Inggris? Dengar-dengar ini benda favorit ratu, harta yang tak ternilai harganya. Mungkinkah dia beneran keturunan keluarga kaya tersembunyi? Untungnya aku sudah cek sebelumnya. Barang tiruan ini tiruan dari mahkota ratu. Mahkota yang asli merupakan koleksi pribadi keluarga kerajaan. Gak ada orang luar yang pernah melihatnya. Gak bakal bisa cek keasliannya. Benar sekali. Ini adalah mahkota favorit dari Ratu Inggris. Indah bakal cocok banget memakainya dengan baju pengantin. Berlebihan banget. Seperti yang semua orang ketahui, mahkota ini cuma milik keluarga kerajaan. Yang gak bakal disewakan, dipinjamkan, apalagi diperjualbelikan. Apa yang kau bawa? Aku yakin semuanya sudah mengetahuinya. Ini jelas barang palsu. Berani berebut istri sama Tuan Muda Arif dengan bawa barang tiruan? Apa dia gila? Enggak, itu mahkota yang asli. Keluarga kerajaan baru saja merevisi peraturan. Semua koleksi boleh dijual keluar. Aku nggak nyangka ada yang membantu. Nggak mungkin, Nona Ayu. Meskipun keluarga kalian balai lelang terkemuka di kota Naga. Tapi dia cuma seorang kurir pesan antar, seorang pecundang. Bukannya sudah kubilang, aku penerus keluarga kaya tersembunyi. Kurir pesan antar, cuma identitas samaranku. Benarkah? Sejauh yang aku tahu, mahkota ratu dilelang keluarga Suryani dengan harga 10 triliun dan dimenangkan di Root Group Mega Mandiri. Mungkinkah kau di Root Mega Mandiri? Sial, beneran gak masuk akal. Aku mengerti. Mahkotamu ini, kalau bukan palsu, berarti kau mencurinya. Entah mana yang benar. Kau tetap saja salah. Pengawal! Tunggu sebentar. Fajar adalah keturunan keluarga kaya tersembunyi. Kau berani menyinggungnya? Apa kau gak takut keluarganya bakal membalas dendam? Aku takut banget. Aku takut banget. Pengawal! Indah, di dalamnya ada semua informasi tentang pecundang ini. Fajar Wirawan, lulusan SMP. Pernah kerja di pabrik dan jadi kurir pesan antar. Oh benar, 2 hari yang lalu. Dia menemukan ibu kandungnya yang merupakan petugas kebersihan. Latar belakang keluarga kaya apa yang dia punya? Apa cuma ibu yang jadi petugas kebersihan yang baru dia temui? Bocah sialan, beraninya menipu keluarga Cahya. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan usir keluar. Betul, dia hampir menghancurkan pernikahan antara keluarga Cahya dan keluarga Suryawan. Patahkan juga kedua tangannya, cungkil matanya, dan jebloskan ke penjara seumur hidupnya. Betul. Sialan, kau juga gak pernah bilang kalau membantumu pertaruhkan nyawa. Gak bisa, aku gak bisa membantumu lagi. Aku pergi dulu. Berhenti. Ayah, ibu,
Fajar keturunan keluarga kaya tersembunyi atau bukan, aku sudah memutuskan untuk bersamanya. Karena anak dalam kandunganku adalah anaknya. Apa? Apa kau nggak ingat? Lebih dari 1 bulan yang lalu, malam itu... Anak dalam kandunganmu itu anakku. Kau yang gak tahu malu ini. Indah. Diam! Kau cuma kurir pesan antar. Beraninya kau menyentuh putriku? Apa Tuan Muda sudah datang? Tuan Muda pergi melamar ke keluarga Cahya. Dan mungkin sekarang dia ditindas ketika lagi melamar di pesta keluarga Cahya. Apa? Apa? Siapa yang berani menindas Tuan Muda? Bukan cuma Tuan Muda, tapi juga cucu Anda yang belum lahir sedang ditindas. Cucu apa? Nona keluarga Cahya lagi hamil anak Tuan Muda. Kalau begitu, aku bakal segera menjadi nenek. Selamat Lestari. Ayo, aku mau lihat siapa yang gak punya mata berani menindas cucuku. Indah, asalkan kau menggugurkannya, aku bisa melupakannya. Kau tetap merupakan istri Tuan Muda Arif. Lupakan saja niatmu ini. Aku nggak mungkin menggugurkannya. Jika nggak menggugurkan anak haram ini, apa kau mau pertaruhkan seluruh hidupmu? Gugurkan saja dan minta maaf pada Tuan Muda Arif. Kalau nggak, keluar kau dari keluarga Cahya. Bibi, percayalah padaku. Aku bakal berusaha keras mencari uang agar Indah bisa hidup dengan baik. Percaya padamu? Kau orang miskin dengan gaji jutaan per bulan, kenapa aku harus percaya padamu? Dasar pecunda! Meskipun Bibi percaya padamu, kau nggak punya kesempatan lagi. Apa hakmu merebut wanita dariku? Cuma orang seperti aku beritahu kau, kalau berani merebut wanitaku, kau cuma bisa mati. Bukankah ini hotel milik grup Mega Mandiri? Beraninya menindas anakku di hotel milikku. Cari mati. Kak, ambil pesanan. Baik, tunggu sebentar. Hari ini Guntur Hutama yang telah lama hilang mengadakan reuni dengan orang tuanya yang kaya. Orang tuanya memberinya villa dan mobil mewah serta menunjuknya sebagai penerus bisnis keluarga. Wah, aku merasa iri banget. Aduh, ternyata impianku selama ini telah diwujudkan oleh orang lain. Ibu, apa mungkin aku bukan anak kandungmu? Kapan aku bisa menemukan orang tua kandungku? Halo. Pak Fajar, kerabat Anda yang telah lama hilang telah ditemukan. Apa Anda ada waktu bertemu sekarang? Ada. Kak, ambil pesanannya. Keluarga Anda sekarang ada di Hotel Mulia, menunggumu memastikan hubungan kekerabatan. Hotel Mulia, satu-satunya hotel bintang 7 di kota selatan. Mereka memilih untuk bertemu di sini. Apa mungkin orang tuaku seorang miliarder? Ayah, ibu! Anakku, akhirnya ibu menemukanmu. Ayo, kemari. Biar ibu melihatmu dengan baik. Bibi, apa mungkin kau salah mengenali orang? Ini hasil tes DNA-nya. Kaulah putraku yang telah lama hilang. Waktu itu, kau baru berusia 3 tahun ketika kau hilang. Kukira takdirku bakal berubah mulai hari ini. Gak disangka. Ini nasibku. Anakku, jangan-jangan kau meremehkan ibu yang gak berguna, yang cuma jadi petugas kebersihan ini. Waktu itu ibu bersumpah, entah pengorbanan apa yang harus kuberikan, aku harus menemukanmu. Maaf anakku. Kau sudah menderita selama 20 tahun ini. Tenang saja, ibu masih bekerja. Gak bakal menyusahkanmu.
Fajar, kau punya ibu yang sangat mencintaimu. Kau malah meremehkannya, bukan orang kaya. Kau keterlaluan. Ibu, kita susah payah akhirnya bertemu. Aku bakal berbakti padamu ke depannya. Waktu pengiriman pesanan hampir terlambat. Nak, lanjutkan kerjaanmu dulu. Halo Budian. Halo Budian. Halo Budian. Halo Budian. Halo Bu Lestari. Bu Lestari, kapal pesiar mewah pribadi bernilai 5 miliar yang Anda pesan untuk Tuan Muda akan tiba dalam 7 hari. Apakah Fajar bakal menyukainya? Bu Lestari, Anda konglomerat teratas dunia, Direktur Utama Grup Mega Mandiri. Dengan kekayaan lebih dari 1 triliun, kenapa Anda sembunyikan identitas klaim kekerabatan? Jika ingin mewarisi asetku yang triliunan, dia harus lulus ujianku. Bukankah Tuan Muda itu pewaris tunggal Grup Mega Mandiri? Kau bisa nyetir nggak? Itu pesananku. Mimpi 900 juta pemuda. Tolong berikan ulasan bagus. Terima kasih. Bantu aku lakukan satu hal. Aku kasih kau 2 miliar. Berapa? Aku sedang hamil. Aku harus cari ayah untuk anak ini. Kalau kau bersedia pura-pura jadi pacarku, uang ini jadi milikmu. Kau nyetir mobil sebagus ini dan mau aku jadi ayah dari anakmu. Aku cuma kurir pesan antar yang gak punya uang dan latar belakang. Aku tahu. Aku melihat wajahmu tampak baik dan ramah. Kau pasti mau membantuku dengan senang hati, iya kan? Uang ini cukup untuk meningkatkan kualitas hidupku dan ibu. Gak bakal rugi dapat anak secara cuma-cuma. Aku setuju. Indah! Wah, bukannya dia Tuan Muda Arif yang gagal menyatakan cinta sebanyak 99 kali? Ini yang ke-100 kalinya. Tuan Muda Arif tergila-gila banget sama Nona Indah. Seorang wanita paling cantik dan Tuan Muda kaya raya, pasangan sempurna. Indah! Jadilah pacarku. Perkenalkan, pria ini adalah pacarku. Perkenalkan, pria ini adalah pacarku. Hah? Pacar? Bukannya dia kurir pesan antar? Indah, jangan bercanda. Kalau kau sebagai putri keluarga Cahya beneran mau jadikan kurir pesan antar sebagai pacar? Bagaimana keluarga Cahya masih punya muka bergaul dengan kelas elit kota naga? Hah, Indah. Ini cincin berlian yang kupesan secara khusus untukmu dengan nilai 12 miliar. Jadilah pacarku, ha? Nona Indah, pria setia seperti Tuan Muda Arif jarang banget ditemukan. Kau terima saja dia. Terima dia. Ahem. Maaf ya, Indah sudah ada yang punya. Dasar kurir pesan antar sialan. Apa kau pantas pacaran sama Indah? Pantas atau tidak, itu terserah aku. Indah, bisakah kau pikirkan dengan jelas? Hah? Aku orang kaya kota naga. Dan dia seorang kurir pesan antar sialan. Dia bahkan gak bisa hidupin dirinya sendiri. Harus memilih yang mana. Siapapun pasti tahu jelas kan? Siapa bilang dia kurir pesan antar? Dia itu keturunan keluarga kaya tersembunyi kota pusaka. Bahkan keluarga Suryawan gak layak mengikat tali sepatunya. Sejak kapan aku jadi keluarga kaya tersembunyi? Gak mungkin. Motor dan pakaiannya ini. Apalagi kalau bukan kurir pesan antar. Ini cuma samarannya. Di hari ini mungkin jadi kurir. Besok bisa jadi mekanik motor. Kau biasanya suka main kostum kan? Memangnya boleh begini? Indah, kau gak bisa tentukan siapa yang jadi pacarmu. Besok di pesta ulang tahunmu, aku bakal bawa triliunan mahar untuk melamarmu. Bocah, bukannya kau juga lagi mengejar Indah, ha? Boleh, biar besok lihat kau berani datang gak? Kebetulan, pacarku besok juga bakal bawa mahar untuk datang melamarku secara resmi. Boleh, aku mau lihat barang bagus apa yang bisa dia keluarkan. Ayo pergi.
Sombong banget merasa dirinya punya pengaruh dan kekuasaan. Pantas saja kau nggak suka dia. Ngomong-ngomong, soal mahar besok sudah kau atur kan? Belum. Belum? Kukira kau sudah atur semuanya. Jadi gimana dengan mahar besok? Aku nggak punya uang. Kau punya. Kau itu keturunan keluarga kaya tersembunyi. Namanya juga tersembunyi. Gak bakal ada orang yang tahu. Kau berpura-pura saja. Apakah ada yang percaya kalau aku pura-pura begini? Mudah diatur. Kau pergi ke pasar barang antik dan beli barang tiruan untuk dijadikan barang langka. Gak bakal ada yang tahu keasliannya. Apa ini bisa? Ada aku yang mendukungmu. Apa yang kau takutkan? Tapi kau harus ingat, mahar yang kau beli harus cukup berharga untuk membuat orang takut. Kalau tidak, orang tuaku gak bakal setuju aku bersamamu. Barang tiruan dan harus bisa menakuti orang. Aduh, lupakan saja. Beli makanan enak untuk ibuku dulu. Anakku bakal segera datang mengantar makanan. Jika kalian ada sesuatu segera Bu laporkan. Lestari, Tuan Besar Rudi dari Kota Naga tahu Anda bakal datang ke sini. Secara khusus mengirim koleksi dari kerajaan Inggris bernilai 10 triliun rupiah. Dia berharap Anda bertemu dengannya. Letakkan saja di sana. Hal ini bisa ditunda untuk dibicarakan nanti. Bukan. Di mana pakaian petugas kebersihanku? Ibu, ini aku, Fajar. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Anakku, sini. Ibu pasti capek kan? Ini semua makanan yang aku rasa enak banget. Kamu harus coba cicipi. Tuan muda yang seharusnya punya kekayaan triliunan cuma bisa makan ini untuk isi perut. Anakku yang malang. Kenapa? Kamu gak suka semua ini? Suka. Aku suka semua yang kau sukai. Hehe. Hah? Apa ini? Wah. Mahkota ini cantik banget, Ibu. Ini. Cuma barang murahan. Kalau suka, ambil saja. Barang tiruan ini dibuat dengan cukup indah. Lebih baik aku pakai ini buat jadi mahar. Nona Ayu? Aku dengar balai lelang keluarga Suryani sibuk banget belakangan ini. Kenapa Anda datang sendiri kemari? Ulang tahun Indah sebagai sahabatnya aku tentu harus datang. Indah, ini gelang yang kupesan dari desainer perhiasan terkenal khusus untukmu. Hanya satu di dunia. Selamat ulang tahun. Wah. Makasih Ayu, kau perhatian banget. Tuan Muda Arif tiba. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunmu. Lukisan wanita dengan bunga di rambut ini hadiah ulang tahun dariku. Apa kau suka? Koleksi yang baru-baru ini dilelang oleh Balai Lelang Suryani bernilai triliunan. Ku dengar keluarga Suryawan menjalin hubungan dengan keluarga Tirta. Lihat Duni, tampaknya rumor itu benar. Ini cuma hadiah ulang tahun. Ku dengar Tuan Muda Arif membawa 3 set mahar untuk mengajukan lamaran resmi ke keluarga Cahya. Seberapa mahal maharnya? Entah apakah Tuan Muda Arif bisa memuaskan rasa ingin tahu kita? Bawa maharnya. Bawa maharnya. Mahar pertama, gaun pengantin cantik buatan tangan desainer top kelas dunia. Mahar kedua, koleksi mahkota raja dari museum pribadi di Inggris. Mahar ketiga, properti beserta uang tunai. Mahar ini kurang lebih 400 miliar rupiah. Apa masih sempat untuk punya putri sekarang? Dengan keluarga Suryawan sebagai pendukungnya, keluarga Cahya bisa naik lah. Tentu saja, selama Indah menikah masuk keluarga Suryawan pasti bakal menjaga keluarga Cahya. Menyinggung keluarga Cahya di Kota Naga sama dengan menyinggung keluarga Suryawan. Apa kalian dengar? Iya. Nanti harus repotin keluarga Cahya untuk perhatiin keluarga Abidin. Dan juga keluarga Danar. Itu gampang. Tuan Muda Arif terlalu sungkan. Kami sudah anggap kau sebagai orang sendiri. Jika Indah menikah denganmu, itu sungguh kehormatan bagi keluarga Cahya. Benar. Tuan Muda, bukan menantu yang baik. Indah, ngapain kau diam saja? Ngomong-ngomong Indah, kenapa nggak melihat kurir pesan antar yang kemarin itu? Nggak
nggak berani datang. Siapa yang bilang aku nggak berani datang? Siapa orang ini? Asing banget, nggak pernah melihatnya di lingkaran kelas atas. Halo Paman dan Bibi, nama aku Fajar Wirawan, pacarnya Indah. Aku datang hari ini untuk melamar. Apa yang terjadi? Apa dia mau berebut istri sama Tuan Muda Arif? Dasar pecundang, kau beneran berani datang? Hah? Ayo, sini lihatlah. Aku memberi Indah 3 set mahar yang bernilai 400 miliar. Hah, apa mahar milikmu? Apanya yang 3 set? Aku nggak berlebihan sepertimu. Maharku adalah benda ini. Ini permata paling berharga di dunia, mahkota ratu. Bukankah ini dari kerajaan Inggris? Dengar-dengar ini benda favorit ratu, harta yang tak ternilai harganya. Mungkinkah dia beneran keturunan keluarga kaya tersembunyi? Untungnya aku sudah cek sebelumnya. Barang tiruan ini tiruan dari mahkota ratu. Mahkota yang asli merupakan koleksi pribadi keluarga kerajaan. Gak ada orang luar yang pernah melihatnya. Gak bakal bisa cek keasliannya. Benar sekali. Ini adalah mahkota favorit dari Ratu Inggris. Indah bakal cocok banget memakainya dengan baju pengantin. Berlebihan banget. Seperti yang semua orang ketahui, mahkota ini cuma milik keluarga kerajaan. Yang gak bakal disewakan, dipinjamkan, apalagi diperjualbelikan. Apa yang kau bawa? Aku yakin semuanya sudah mengetahuinya. Ini jelas barang palsu. Berani berebut istri sama Tuan Muda Arif dengan bawa barang tiruan? Apa dia gila? Enggak, itu mahkota yang asli. Keluarga kerajaan baru saja merevisi peraturan. Semua koleksi boleh dijual keluar. Aku nggak nyangka ada yang membantu. Nggak mungkin, Nona Ayu. Meskipun keluarga kalian balai lelang terkemuka di kota Naga. Tapi dia cuma seorang kurir pesan antar, seorang pecundang. Bukannya sudah kubilang, aku penerus keluarga kaya tersembunyi. Kurir pesan antar, cuma identitas samaranku. Benarkah? Sejauh yang aku tahu, mahkota ratu dilelang keluarga Suryani dengan harga 10 triliun dan dimenangkan di Root Group Mega Mandiri. Mungkinkah kau di Root Mega Mandiri? Sial, beneran gak masuk akal. Aku mengerti. Mahkotamu ini, kalau bukan palsu, berarti kau mencurinya. Entah mana yang benar. Kau tetap saja salah. Pengawal! Tunggu sebentar. Fajar adalah keturunan keluarga kaya tersembunyi. Kau berani menyinggungnya? Apa kau nggak takut keluarganya bakal membalas dendam? Aku takut banget. Aku takut banget. Pengawal! Indah, di dalamnya ada semua informasi tentang pecundang ini. Fajar Wirawan, lulusan SMP. Pernah kerja di pabrik dan jadi kurir pesan antar. Oh benar, 2 hari yang lalu. Dia menemukan ibu kandungnya yang merupakan petugas kebersihan. Latar belakang keluarga kaya apa yang dia punya? Apa cuma ibu yang jadi petugas kebersihan yang baru dia temui? Bocah sialan, beraninya menipu keluarga Cahya. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan usir keluar. Betul, dia hampir menghancurkan pernikahan antara keluarga Cahya dan keluarga Suryawan. Patahkan juga kedua tangannya, cungkil matanya, dan jebloskan ke penjara seumur hidupnya. Betul. Sialan, kau juga gak pernah bilang kalau membantumu pertaruhkan nyawa. Gak bisa, aku gak bisa membantumu lagi. Aku pergi dulu. Berhenti. Ayah, ibu, Fajar keturunan keluarga kaya tersembunyi atau bukan, aku sudah memutuskan untuk bersamanya. Karena anak dalam kandunganku adalah anaknya. Apa? Apa kau nggak ingat? Lebih dari 1 bulan yang lalu, malam itu. Anak dalam kandunganmu, itu anakku. Kau yang gak tahu malu ini. Indah. Diam! Kau cuma kurir pesan antar. Beraninya kau menyentuh putriku? Apa Tuan Muda sudah datang? Tuan Muda pergi melamar ke keluarga Cahya. Dan mungkin sekarang dia ditindas ketika lagi melamar di pesta keluarga Cahya. Apa? Apa? Siapa yang berani menindas Tuan Muda? Bukan cuma Tuan Muda, tapi juga cucu Anda yang belum lahir sedang ditindas.
Cucu apa? Nona keluarga Cahya lagi hamil anak tuan muda. Kalau begitu, aku bakal segera menjadi nenek. Selamat Lestari. Ayo, aku mau lihat siapa yang gak punya mata berani menindas cucuku. Indah, asalkan kau menggugurkannya, aku bisa melupakannya. Kau tetap merupakan istri Tuan Muda Arif. Lupakan saja niatmu ini. Aku nggak mungkin menggugurkannya. Jika nggak menggugurkan anak haram ini, apa kau mau pertaruhkan seluruh hidupmu? Gugurkan saja dan minta maaf pada Tuan Muda Arif. Kalau nggak, keluar kau dari keluarga Cahya. Bibi, percayalah padaku. Aku bakal berusaha keras mencari uang agar Indah bisa hidup dengan baik. Percaya padamu? Kau orang miskin dengan gaji jutaan per bulan, kenapa aku harus percaya padamu? Dasar pecunda! Meskipun Bibi percaya padamu, kau nggak punya kesempatan lagi. Apa hakmu merebut wanita dariku? Cuma orang seperti aku beritahu kau, kalau berani merebut wanitaku, kau cuma bisa mati. Bukankah ini hotel milik grup Mega Mandiri? Beraninya menindas anakku di hotel milikku. Cari mati. Kak, ambil pesanan. Baik, tunggu sebentar. Hari ini Guntur Hutama yang telah lama hilang mengadakan reuni dengan orang tuanya yang kaya. Orang tuanya memberinya villa dan mobil mewah serta menunjuknya sebagai penerus bisnis keluarga. Wah, aku merasa iri banget. Aduh, ternyata impianku selama ini telah diwujudkan oleh orang lain. Ibu, apa mungkin aku bukan anak kandungmu? Kapan aku bisa menemukan orang tua kandungku? Halo. Pak Fajar, kerabat Anda yang telah lama hilang telah ditemukan. Apa Anda ada waktu bertemu sekarang? Ada. Kak, ambil pesanannya. Keluarga Anda sekarang ada di Hotel Mulia, menunggumu memastikan hubungan kekerabatan. Hotel Mulia, satu-satunya hotel bintang 7 di kota selatan. Mereka memilih untuk bertemu di sini. Apa mungkin orang tuaku seorang miliarder? Ayah, ibu! Anakku, akhirnya ibu menemukanmu. Ayo, kemari. Biar ibu melihatmu dengan baik. Bibi, apa mungkin kau salah mengenali orang? Ini hasil tes DNA-nya. Kaulah putraku yang telah lama hilang. Waktu itu, kau baru berusia 3 tahun ketika kau hilang. Kukira takdirku bakal berubah mulai hari ini. Gak disangka. Ini nasibku. Anakku, jangan-jangan kau meremehkan ibu yang gak berguna, yang cuma jadi petugas kebersihan ini. Waktu itu ibu bersumpah, entah pengorbanan apa yang harus kuberikan, aku harus menemukanmu. Maaf anakku. Kau sudah menderita selama 20 tahun ini. Tenang saja, ibu masih bekerja. Gak bakal menyusahkanmu. Fajar, kau punya ibu yang sangat mencintaimu. Kau malah meremehkannya, bukan orang kaya. Kau keterlaluan. Ibu, kita susah payah akhirnya bertemu. Aku bakal berbakti padamu ke depannya. Waktu pengiriman pesanan hampir terlambat. Nak, lanjutkan kerjaanmu dulu. Halo Budian. Halo Budian. Halo Budian. Halo Bu Lestari. Bu Lestari, kapal pesiar mewah pribadi bernilai 5 miliar yang Anda pesan untuk Tuan Muda akan tiba dalam 7 hari. Apakah Fajar bakal menyukainya? Bu Lestari,
Anda konglomerat teratas dunia, Direktur Utama Grup Mega Mandiri. Dengan kekayaan lebih dari 1 triliun, kenapa Anda sembunyikan identitas klaim kekerabatan? Jika ingin mewarisi asetku yang triliunan, dia harus lulus ujianku. Bukankah tuan muda itu pewaris tunggal Grup Mega Mandiri? Kau bisa nyetir nggak? Itu pesananku. Mimpi 900 juta pemuda. Tolong berikan ulasan bagus. Terima kasih. Bantu aku lakukan satu hal. Aku kasih kau 2 miliar. Berapa? Aku sedang hamil. Aku harus cari ayah untuk anak ini. Kalau kau bersedia pura-pura jadi pacarku, uang ini jadi milikmu. Kau nyetir mobil sebagus ini dan mau aku jadi ayah dari anakmu. Aku cuma kurir pesan antar yang gak punya uang dan latar belakang. Aku tahu. Aku melihat wajahmu tampak baik dan ramah. Kau pasti mau membantuku dengan senang hati, iya kan? Uang ini cukup untuk meningkatkan kualitas hidupku dan ibu. Gak bakal rugi dapat anak secara cuma-cuma. Aku setuju. Indah! Wah, bukannya dia Tuan Muda Arif yang gagal menyatakan cinta sebanyak 99 kali? Ini yang ke-100 kalinya. Tuan Muda Arif tergila-gila banget sama Nona Indah. Seorang wanita paling cantik dan Tuan Muda kaya raya, pasangan sempurna. Indah! Jadilah pacarku. Perkenalkan, pria ini adalah pacarku. Perkenalkan, pria ini adalah pacarku. Hah? Pacar? Bukannya dia kurir pesan antar? Indah, jangan bercanda. Kalau kau sebagai putri keluarga Cahya beneran mau jadikan kurir pesan antar sebagai pacar, bagaimana keluarga Cahya masih punya muka bergaul dengan kelas elit kota naga? Hah, Indah. Ini cincin berlian yang kupesan secara khusus untukmu dengan nilai 12 miliar. Jadilah pacarku, ha? Nona Indah, pria setia seperti Tuan Muda Arif jarang banget ditemukan. Kau terima saja dia. Terima dia. Ahem. Maaf ya, Indah sudah ada yang punya. Dasar kurir pesan antar sialan. Apa kau pantas pacaran sama Indah? Pantas atau tidak, itu terserah aku. Indah, bisakah kau pikirkan dengan jelas? Hah? Aku orang kaya kota naga. Dan dia seorang kurir pesan antar sialan. Dia bahkan gak bisa hidupin dirinya sendiri. Harus memilih yang mana. Siapapun pasti tahu jelas kan? Siapa bilang dia kurir pesan antar? Dia itu keturunan keluarga kaya tersembunyi kota pusaka. Bahkan keluarga Suryawan gak layak mengikat tali sepatunya. Sejak kapan aku jadi keluarga kaya tersembunyi? Gak mungkin. Motor dan pakaiannya ini. Apalagi kalau bukan kurir pesan antar. Ini cuma samarannya. Di hari ini mungkin jadi kurir. Besok bisa jadi mekanik motor. Kau biasanya suka main kostum kan? Memangnya boleh begini? Indah, kau gak bisa tentukan siapa yang jadi pacarmu. Besok di pesta ulang tahunmu, aku bakal bawa triliunan mahar untuk melamarmu. Bocah, bukannya kau juga lagi mengejar Indah, ha? Boleh, biar besok lihat kau berani datang gak? Kebetulan, pacarku besok juga bakal bawa mahar untuk datang melamarku secara resmi. Boleh, aku mau lihat barang bagus apa yang bisa dia keluarkan. Ayo pergi. Sombong banget merasa dirinya punya pengaruh dan kekuasaan. Pantas saja kau gak suka dia. Ngomong-ngomong, soal mahar besok sudah kau atur kan? Belum. Belum? Kukira kau sudah atur semuanya. Jadi gimana dengan mahar besok? Aku gak punya uang. Kau punya. Kau itu keturunan keluarga kaya tersembunyi. Namanya juga tersembunyi. Gak bakal ada orang yang tahu. Kau berpura-pura saja. Apakah ada yang percaya kalau aku pura-pura begini? Mudah diatur. Kau pergi ke pasar barang antik dan beli barang tiruan untuk dijadikan barang langka. Gak bakal ada yang tahu keasliannya. Apa ini bisa? Ada aku yang mendukungmu. Apa yang kau takutkan? Tapi kau harus ingat, mahar yang kau beli harus cukup berharga untuk membuat orang takut. Kalau tidak, orang tuaku gak bakal setuju aku bersamamu. Barang tiruan dan harus bisa menakuti orang. Aduh, lupakan saja.
Beli makanan enak untuk ibuku dulu. Anakku bakal segera datang mengantar makanan. Jika kalian ada sesuatu, segera laporkan. Lestari, Tuan Besar Rudi dari Kota Naga tahu Anda bakal datang ke sini. Secara khusus mengirim koleksi dari kerajaan Inggris bernilai 10 triliun rupiah. Dia berharap Anda bertemu dengannya. Letakkan saja di sana. Hal ini bisa ditunda untuk dibicarakan nanti. Bukan. Di mana pakaian petugas kebersihanku? Ibu, ini aku, Fajar. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Ibu, aku bawakan makanan enak untukmu. Anakku, sini. Ibu pasti capek kan? Ini semua makanan yang aku rasa enak banget. Kamu harus coba cicipi. Tuan muda yang seharusnya punya kekayaan triliunan cuma bisa makan ini untuk isi perut. Anakku yang malang. Kenapa? Kamu gak suka semua ini? Suka. Aku suka semua yang kau sukai. Hehe. Hah? Apa ini? Wah! Mahkota ini cantik banget, Ibu. Ini cuma barang murahan. Kalau suka, ambil saja. Barang tiruan ini dibuat dengan cukup indah. Lebih baik aku pakai ini buat jadi mahar. Nona Ayu? Aku dengar balai lelang keluarga Suryani sibuk banget belakangan ini. Kenapa Anda datang sendiri kemari? Ulang tahun Indah sebagai sahabatnya aku tentu harus datang. Indah, ini gelang yang kupesan dari desainer perhiasan terkenal khusus untukmu. Hanya satu di dunia. Selamat ulang tahun. Wah. Makasih Ayu, keperhatian banget. Tuan Muda Arif tiba. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunmu. Lukisan wanita dengan bunga di rambut ini hadiah ulang tahun dariku. Apa kau suka? Koleksi yang baru-baru ini dilelang oleh Balai Lelang Suryani bernilai triliunan. Ku dengar keluarga Suryawan menjalin hubungan dengan keluarga Tirta. Lihat Doni, tampaknya rumor itu benar. Ini cuma hadiah ulang tahun. Ku dengar Tuan Muda Arif membawa 3 set mahar untuk mengajukan lamaran resmi ke keluarga Cahya. Seberapa mahal maharnya? Entah apakah Tuan Muda Arif bisa memuaskan rasa ingin tahu kita? Bawa maharnya. Bawa maharnya. Mahar pertama, gaun pengantin cantik buatan tangan desainer top kelas dunia. Mahar kedua, koleksi mahkota raja dari museum pribadi di Inggris. Mahar ketiga, properti beserta uang tunai. Mahar ini kurang lebih 400 miliar rupiah. Apa masih sempat untuk punya putri sekarang? Dengan keluarga Suryawan sebagai pendukungnya, keluarga Cahya bisa naik lah. Tentu saja, selama Indah menikah masuk keluarga Suryawan pasti bakal menjaga keluarga Cahya. Menyinggung keluarga Cahya di Kota Naga sama dengan menyinggung keluarga Suryawan. Apa kalian dengar? Iya. Nanti harus repotin keluarga Cahya untuk perhatiin keluarga Abidin. Dan juga keluarga Danar. Itu gampang. Tuan Muda Arif terlalu sungkan. Kami sudah anggap kau sebagai orang sendiri. Jika Indah menikah denganmu, itu sungguh kehormatan bagi keluarga Cahya. Benar. Tuan Muda, bukan menantu yang baik. Indah, ngapain kau diam saja? Ngomong-ngomong Indah, kenapa nggak melihat kurir pesan antar yang kemarin itu nggak berani datang? Siapa yang bilang aku nggak berani datang? Siapa orang ini? Asing banget, gak pernah melihatnya di lingkaran kelas atas. Halo Paman dan Bibi, nama aku Fajar Wirawan, pacarnya Indah. Aku datang hari ini untuk melamar. Apa yang terjadi? Apa dia mau berebut istri sama Tuan Muda Arif? Dasar pecundang, kau beneran berani datang? Ayo, sini lihatlah. Aku memberi Indah 3 set mahar yang bernilai 400 miliar. Apa mahar milikmu? Apanya yang 3 set? Aku nggak berlebihan sepertimu. Maharku adalah benda ini. Ini permata paling berharga di dunia, mahkota ratu. Bukankah ini dari kerajaan Inggris? Dengar-dengar ini benda favorit ratu, harta yang tak ternilai harganya.
Mungkinkah dia beneran keturunan keluarga kaya tersembunyi? Untungnya aku sudah cek sebelumnya. Barang tiruan ini tiruan dari mahkota ratu. Mahkota yang asli merupakan koleksi pribadi keluarga kerajaan. Gak ada orang luar yang pernah melihatnya. Gak bakal bisa cek keasliannya. Benar sekali. Ini adalah mahkota favorit dari Ratu Inggris. Indah bakal cocok banget memakainya dengan baju pengantin. Berlebihan banget. Seperti yang semua orang ketahui, mahkota ini cuma milik keluarga kerajaan. Yang gak bakal disewakan, dipinjamkan, apalagi diperjualbelikan. Apa yang kau bawa? Aku yakin semuanya sudah mengetahuinya. Ini jelas barang palsu. Berani berebut istri sama Tuan Muda Arif dengan bawa barang tiruan? Apa dia gila? Enggak, itu mahkota yang asli. Keluarga kerajaan baru saja merevisi peraturan. Semua koleksi boleh dijual keluar. Aku gak nyangka ada yang membantu. Gak mungkin, Nona Ayu. Meskipun keluarga kalian balai lelang terkemuka di kota Naga. Tapi dia cuma seorang kurir pesan antar, seorang pecundang. Bukannya sudah kubilang, aku penerus keluarga kaya tersembunyi. Kurir pesan antar, cuma identitas samaranku. Benarkah? Sejauh yang aku tahu, mahkota ratu dilelang keluarga Suryani dengan harga 10 triliun dan dimenangkan di Root Group Mega Mandiri. Mungkinkah kau di Root Mega Mandiri? Sial, beneran gak masuk akal. Aku mengerti. Mahkotamu ini, kalau bukan palsu, berarti kau mencurinya. Entah mana yang benar. Kau tetap saja salah. Pengawal! Tunggu sebentar. Fajar adalah keturunan keluarga kaya tersembunyi. Kau berani menyinggungnya? Apa kau gak takut keluarganya bakal membalas dendam? Aku takut banget. Aku takut banget. Pengawal! Indah, di dalamnya ada semua informasi tentang pecundang ini. Fajar Wirawan, lulusan SMP. Pernah kerja di pabrik dan jadi kurir pesan antar. Oh benar, 2 hari yang lalu. Dia menemukan ibu kandungnya yang merupakan petugas kebersihan. Latar belakang keluarga kaya apa yang dia punya? Apa cuma ibu yang jadi petugas kebersihan yang baru dia temui? Bocah sialan, beraninya menipu keluarga Cahya. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan usir keluar. Betul, dia hampir menghancurkan pernikahan antara keluarga Cahya dan keluarga Suryawan. Patahkan juga kedua tangannya, cungkil matanya, dan jebloskan ke penjara seumur hidupnya. Betul. Sialan, kau juga gak pernah bilang kalau membantumu mempertaruhkan nyawa. Gak bisa, aku gak bisa membantumu lagi. Aku pergi dulu. Berhenti. Ayah, ibu, Fajar keturunan keluarga kaya tersembunyi atau bukan, aku sudah memutuskan untuk bersamanya. Karena anak dalam kandunganku adalah anaknya. Apa? Apa kau nggak ingat? Lebih dari 1 bulan yang lalu, malam itu. Anak dalam kandunganmu, itu anakku. Kau yang gak tahu malu ini. Indah. Diam! Kau cuma kurir pesan antar. Beraninya kau menyentuh putriku? Apa Tuan Muda sudah datang? Tuan Muda pergi melamar ke keluarga Cahya. Dan mungkin sekarang dia ditindas ketika lagi melamar di pesta keluarga Cahya. Apa?